Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Nurjati wa salli salati sayyidina Sifati amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat zuhur di Masjid Nurul Islam kawasan di Muslim Batam Batam. Alhamdulillah wa syukurullah dari matillah segala puji hanya untuk Allah yang Maha dan Maha Penyayang. Kita akan meneruskan kajian kita Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam cara. Diawali dengan menikmati satu pembahasan, satu pasal kecil dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih Pak. Waktu saya belajar SD dulu ini sudah belajar tentang ini. Belum berapa ya, belum 80-an Pak. Tentang kesunahan mengangkat tangan berapa tempat. Sebab masih banyak muslim yang salah menerapkan melakukan mengangkat tangan pada waktunya padahal tidak waktunya, pada tempatnya pada tidak pada tempatnya. Yusan rokul yadain ini kita kecil Pak. Saya perhatikan, saya teliti sendiri dan bertanya kepada masyayikh, ternyata memang hadisnya banyak, tetapi simpulkan saja inti dari beberapa hadis adalah yusan rokul yadain disunahkan mengangkat kedua tangan di arba'ati mawadi'a, di 4 tempat. Tidak dari yang 4 ini, tidak boleh, hukumnya enggak dapat pahala apapun. Ingat pertama ingat takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram pertama angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua wa inda ruku'i, dan ketika ruku. Pertama ketika takbiratul ihram angkat tangan, yang kedua ketika ruku. Yang ketiga adalah wa inda i'tidal, dan ketika i'tidal itu bangkit dari ruku. Yang terakhir wa inda qiyami min at-tasyahhud awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Bagi orang yang disunahkan untuk tasyahud awal, dan memang itu dilakukan karena sudah masuk rakaat kedua. Begitu rakaat kedua tasyahud awal, yaitu jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, maka tasyahud ketika selesai tasyahud awal berdiri angkat tangan. Allahu Akbar. Boleh? Ada yang Allahu Akbar. Jadi yang ada yang takbiratul ihram itu ada yang katakan Allahu Akbar. Di atas sudah kosong Pak. Begitu itu sudah kosong itu boleh. Ada yang mengatakan Allahu Akbar. Jadi ketika tangan di atas pusat, tangan kiri di titik ditutup dengan tangan kanan, baru bar selesai. Saya sendiri melakukan yang kedua, Allahu Akbar. Yang kedua adalah ketika ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Selesai dari tasyahud awal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai sana aja tasyahud awal itu, sampai baca sholawat. Ketika berdiri angkat tangan, Allahu Akbar. Jadi boleh Allahu Akbar selesai tangan di atas, ke bawah kosong, atau Allahu Akbar itu boleh. Yang keempat adalah bangkit dari tasyahud awal. Kecuali orang yang melakukan tasyahud awal mengikuti makmum karena dia masbuk. Masbuk itu adalah orang yang tidak mengikuti imam dari awal. Beda dengan mutabik. Mutabik itu orang mengikuti imam dari awal. Ini enggak, misalkan imam rakaat pertama, di rakaat kedua, menjelaskan atau lebih. Ketika imam sholat maghrib, rakaat kedua, imam tasyahud awal, masbuk baru rakaat pertama, harus mengikuti apa kata imam, ikut tasyahud awal. Ketika imam berdiri mengangkat tangan, makmum mutabik mengikuti juga mengangkat tangan, maka masbuk berusaha angkat tangan, nggak bilang apa-apa, berdiri saja. Sebab dia tidak melakukan perbuatan sunnah yang memang
harus dalam kurung harus tidak sunnah dilakukan untuknya. Masbuk melakukan tasyahud awal karena mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Seperti di dalam suatu tasbih itu bekas ulama sunnah berjamaah. Suatu tasbih itu hukumnya boleh pak, bukan boleh mendubur. Dalilnya banyak tentang kesunahan suatu tasbih. Jadi suatu tasbih itu 4 rakaat. Setiap gerakan, setiap satu rakaat itu 75 tasbih. 75 tasbih subhanallah alhamdulillah dan Allahu akbar. Nah, yang pertama tasbih 12 kali setelah Fatihah atau sebelum Fatihah. Setelah baca takbiratul ihram, tasbih dulu boleh subhanallah alhamdulillah dan Allahu akbar 12 kali atau biasanya setelah bacaan surat pendek. Sami Allahu liman hamidah, lalu Fatihah, baru baca surat pendek, baca tasbih 15 kali ketika berdiri, ruku 10 kali. Jadi selain ruku sujud dan sujud itu cuma berdiri 15 kali. Ketika ruku 10 kali, bangkit dari ruku 10 kali, 2 kali sujud, 10 kali duduk antara 2 sujud, 10 kali. Cuma ketika mau berdiri rakaat kedua, tak langsung berdiri. Ketika duduk istirahat seperti itu, duduk sejenak dan satu qasiratun itu baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. 10 kali. Ketika berdiri yang disunahkan baca takbir lagi. Sebab takbir itu terbagi 2 bagian. Pertama takbiratul ihram yang hukumnya wajib termasuk rukun. Termasuk rukun sholat, kalau ditinggalkan batal sholat, tak sah sholat, nggak batal tak sah sholatnya. Kedua takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Dari mana? Dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Misalkan ketika ruku, kan, ketika sujud 2 kali, ketika bangkit dari sujud, ketika bangkit dari tasyahud awal, takbiratul intiqal. Anehnya al-intiqal min fi'lin ila fi'lin, satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Anehnya ketika orang melaksanakan tasyahud awal disunahkan mengangkat tangan dengan membaca takbir, sedangkan masbuk orang yang baru 1 rakaat ikut imam membaca tasyahud awal tidak disunahkan baca takbir apalagi angkat tangan. Begitupun ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua pada sholat tasbih, karena jasa qasirah atau jasa istirahat duduk sejenak baca tasbih dulu 10 kali, maka berdiri saja, tidak usah baca takbir. Jadi kalau sholat tasbih 4 rakaat, rakaat yang kedua kalau misalkan dilakukan malam hari 2 rakaat, 4 rakaat itu kalau malam hari 2 rakaat, kalau pagi hari atau siang hari itu 4 rakaat 1 salam langsung. Meskipun boleh 2 rakaat, tapi bagusnya 4 rakaat 1 salam. Jadi seperti sholat zuhur, tapi rakaat kedua tidak ada tasyahud awal. Diberi lagi ya sana mempelajari ini disunahkan mengangkat 2 tangan biar baca memati ada dalam 4 kondisi. 4 tempat. Tinggal takbiratul ihram ketika takbiratul ihram. Lidah mengacukan Allah, dipanjangkan kepada Allah dalam hati niat. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Sunda atau daerah kita, dalam hati. Semua pemahaman niat niat itu dalam hati. Kesolih fardhu zuhri. Kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Dalam bahasa Indonesia yang saya sholat pada zuhur jadi makmum karena Allah. Kalau niat sudah masuk, baru itu ruku akbar. Sekali lagi, mahalnya tempatnya itu ilmu di dalam hati. Sedangkan dalam dunia mustahabah, sedangkan mengucapkan itu mustahabah dianjurkan. Bahkan bisa jadi wajib mengucapkan apa yang akan diingatkan untuk membantu hati supaya konsentrasi, tenang, nyaman ketika melakukan niat dalam hati. Sholli fardhu mustaqbilatul ladzi ayat ma'mum lillahi Allah dan pada musyafiqah. Yang enggak melakukan silakan, tapi saya sendiri melakukan itu sebab memang membantu konsentrasi ketika takbiratul ihram dalam hatinya. Jadi tangan diangkat Allah dalam hatinya. Ya saya sholat. Lamnya banyak kan yang angkat Allahu Akbar. Kalau sudah 6 kali dilipat jari, 6 kali gerakan baru tutupnya takbiratul ihram.
Yang kedua, indah ruku disunahkan angkat tangan ketika ruku. Wa indah iktidal, dan ketika bangkit dari ruku. Yang terakhir, wa indah dia tasyahud awal, dan bangkit dari tasyahud awal bagi orang yang melakukannya. Sedangkan masbuk tak disunahkan baca takbir, apalagi mengangkat tangan. Ada 4 hal, Pak. Jadi jangan salah menerapkan tentang sunnah Rasul Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan teruskan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, tentang kitab salam. Kemarin sudah kita bahas tentang perintah Rasul Muhammad SAW untuk melaksanakan kewajiban Muslim menjadi hak Muslim yang lain. Kenapa? Itu akan menjadikan saling menghargai, menghormati, dan saling menjaga. Keharmonisan akan terjadi. Kita nikmati lagi mengulang pembahasan kemarin tentang wabufam salam wal amri bi syaihi, bab utama baca salam dan menganjurkan dan perintah untuk menyebarkannya. Kita buka saja dengan pembacaan satu hadis pada bab ini dan akan diteruskan tentang pembahasan yang lainnya. Wa Nabi Umar al-Barri bin Azim radhiyallahu anhu. Dari Abu Umar al-Barri bin Azim. Semoga Allah berkata, berkata beliau, Rasulullah memerintahkan kepada kita bisa 7 hal. Silakan Bapak Ibu dengarkan, pahami, kita amalkan dengan ikhlas. Rasulullah memerintahkan kepada kita 7 hal. Pertama, biyadatil maridi, pertama menjenguk orang yang sakit. Muslim atau non-muslim? Muslim atau non-muslim? Sebab hak tetangga itu diantaranya ada hak tetangga sebagai muslim dan juga hak tetangga non-muslim. Tetap ketika sakit dia berhak untuk mendapatkan perhatian dari tetangganya, itu dikunjungi. Watiba'il janaizi, mengikuti mengantarkan jenazah ke kuburan. Yang ketiga, watashmitil atishi, berdoakan yang bersih dengan catatan, dengan syarat yang bersih mengucapkan hamdalah. Kalau yang bersih tidak mengucapkan hamdalah, maka tidak diwajibkan bagi yang mendengarnya untuk mendoakan. Bersih, begitu. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saudara muslim yang mendengar itu konten baca ya alhamdulillah. Kalau yang bersih tak mengucapkan hamdalah, sunnah diingatkan Pak atau Ibu atau apa maksudnya sunnah kalau bersih mengucapkan hamdalah. Kalau itu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka konten kita baca alhamdulillah. Nanti yang bersih berdoa juga wa yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami. Selanjutnya yang keempat, wa nasrul dha'ifi, membantu orang yang lemah. Yang kelima, wa'aunil mazlum, membantu orang yang dizalimi sekuat tenaga. Wa ifsyai salami, menyebarkan salam. Yang keenam, kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Yang terakhir, wa ibradil muqsimin, melaksanakan sumpah yang sudah kita ucapkan asal dari ketaatan kepada Allah. Muttafaqun alaih, Imam Bukhari Muslim. Bab yang kedua pada kesempatan ini adalah bab kaifiyati salam, bab cara mengucapkan salam. Yustahab ayyakula muhtadi bisalam, disunahkan bagi orang yang pertama baca salam kalimatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menjami dan menggunakan kata ganti jamak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun yang kita bacakan satu sok sendiri. Wa ikan musallam alaihi wa sallam, meskipun yang kita bacakan satu sendiri. Wa yaqul mujib, menjawab orang yang mendapatkan kehormatan ucapan salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fayati biwabil akhi, dengan mengucapkan waalaikumsalam dengan ada wawunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan waalaikumsalam Pak, bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita baca salam? Bagaimana caranya? Hadis yang pertama, An-Imran
an Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Imran bin Husain sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata beliau, ya rajul ila Nabi, seseorang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala maka laki-laki itu membaca assalamualaikum. Satu, dua kata assalamualaikum. Faradda alaihi, maka Rasul menjawabnya. Nanti Rasul menjawabnya sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu majalah kemudian laki-laki itu duduk. Gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian bersabda asyrun 10. Tumaja akhar, kemudian datang sahabat yang lain. Faqala, berkata laki-laki itu assalamualaikum warahmatullahi. Dia ada tambahan warahmatullahi. Kalau yang tadi assalamualaikum, yang kedua assalamualaikum warahmatullahi. Orang dari ini Rasul menjawab salam sahabat tersebut, padahal laki-laki itu kemudian duduk. Faqala, Rasul bersabda isyrun 20. Semuanya akan kemudian datang laki-laki yang lain yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi, maka Rasul menjawab salam sahabat tersebut. Padahal saat kemudian laki itu dulu. Faqala, maka Rasul bersabda salah sunnah 30. Artinya yang membaca salam assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Yang agak lengkap assalamualaikum warahmatullahi mendapat 20 kebaikan. Yang terakhir salah sunnah mendapatkan 30 kebaikan. Pekerjaan ringan tapi pahalanya besar. Maka dikerjakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis selanjutnya anak Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau berkata beliau, qala li Rasulullah bersabda kepadaku, ada Jibril yang alaihi salam. Ini Jibril membaca salam kepada engkau, wahai istriku. Maka Sayyidatina Aisyah menjawab, untuk aku menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagi Jibril assalam keselamatan, warahmatullahi dan rahmat, wabarakatuh dan keberkahan, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini karenanya Islam yang bertemu saling mendoakan, bisa saling mendoakan. Jadi karakteristik seorang muslim itu senantiasa memberikan ketenangan, keselamatan bagi orang-orang sekitar. Aneh Pak, ada yang umroh ke haji sekeluarga, jadi hasil dalam sapu Pak. Di Indonesia loh Pak, menghajikan keluarga besarnya hasil dari jual beli sapu. Ada yang wakaf untuk masjid pesantren hasil dari korupsi. Ini ada Pak. Walhamdulillah, kita berdoa kepada Allah. Bagaimana cara bertobat kepada Allah? Orang-orang yang mencuri harta orang banyak. Sebab syarat tobat kan pertama menghentikan dosa tersebut, kedua menyesali perbuatan tersebut, yang ketiga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang keempat itu kan kepada Allah dosanya. Kalau dosa kepada sesama manusia, yang keempat mengembalikan lagi hak orang yang sudah dirampasnya, memohon maaf kepada orang yang sudah disakitinya. Permasalahannya yang disakitinya, yang dizoliminya bukan satu orang dua orang, bisa ratusan ribu, jutaan, bahkan ratusan juta. Berat Pak, berat sekali. Konsumsi harta anak yatim satu orang saja, Pandaru aula lahu, neraka akan tempat tinggalnya. Ini ratusan juta gitu loh, ratusan juta. Negara kita kan mengadakan pajak untuk operasional maju operasional supaya negara ini berjalan, fungsinya jalan, untuk gaji ASN, polisi, tentara, itu dari pajak Pak Ibu, dari pajak. 80% lebih. Pertanyaannya kemana hasil bumi itu? Emasnya, boksit, nikelnya, minyaknya, dan lain sebagainya dari hutannya pada kemana itu? Dipaling, dicolong, dicuri, dirampok. Yang terbaru kan
mantan Jampitsus, kan gitu. Tukang menangkap pencuri penjahat, dia sendiri penjahat. Ini termasuk negara kita hancur-hancur yang seperti ini, kemiskinan di mana-mana, karena oknum eksekutif, oknum legislatif, oknum yudikatif banyak yang jadi pencuri, penjahat. Eksekutif itu para pemimpin, satu persatu kepala daerah di penjara. Legislatif satu persatu banyak anggota parlemen, oknum bahasa saya itu dipenjarakan karena menyolong. Belum lagi yudikatif yang berhubungan dengan hukum, jaksa, hakim, polisi, oknum jasa, oknum hakim di penjara. Jadi kita nanti ke siapa? Atau Ustaz Mahfud Siddiq sering terjadi transaksi hukum. Oleh siapa? Oleh oknum polisi, oknum jaksa. Bahkan sebelum melibatkan kejaksaan ada transaksional antara oknum polisi dengan yang dianggap melakukan kejahatan. Uang damai, kalau bayar uang damai nggak diajukan ke kejaksaan, nanti akan disidang. Kalau ada uang, nggak jadi. Itu banyak terjadi di negara kita, makanya hancur-hancuran negara kita, perampokan di mana-mana. Mulai dibegal untuk orang yang untuk makan saja, atau bahkan untuk nikah saja, karena nggak punya uang. Tapi yang untuk miras, narkoba dan sebagainya, sebab nggak ada efek kapoknya di negara kita. Jangan hanya konsumsi narkoba, pengedar narkoba saja hukumannya ringan. Sawo yang 100 kg saja hukumannya bisa dipotong. Orang yang nyuri triliunan saja hukumnya nggak lebih dari 5 tahun. Coba kalau di Cina dipotong lehernya Pak. Coba kalau di Saudi dipotong lehernya Pak. Di kita bukan dipotong lehernya, dipotong masa tahanannya. Ini terjadi di negara kita. Nah, bagaimana cara bertobatnya? Harus benar-benar bertobat. Bagaimana mengembalikan harta yang sudah diambil konsumsi dimakan uang rakyat? Bagaimana bisa masuk surga orang kayak gitu? Mesti beri makan kepada istri, anak istri, cucu, turunan daripada barang haram. Namanya jangan kepada Allah. Yang paling penting kata Imam Malik adalah al-wara'. Kata Imam Syafi'i adalah al-wara', menjaga diri supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Meskipun yang dikonsumsinya halal, mengkonsumsi barang itu secukupnya supaya tidak terjerumus kepada haram. Namanya wara', menjaga diri segala sesuatu yang menyebabkan terus kepada keharaman. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, sengaja kita mampir ke sini untuk memberikan peringatan kepada kita sendiri, khususnya kepada saya, harus menjauhi perkara yang haram. Bertobat kepada Allah relatif ringan, tetapi bertobat kepada manusia, hubungan dengan manusia itu sangat-sangat berat. Bagaimana kalau menghalalkan seperti kita pribadi? Kita pribadi itu, makanya banyak orang nggak membayar pajak, zakat nggak dibayar, pajak nggak dibayar. Kan ini komplikasi jadinya permasalahan tersebut. Dan negara sangat mengandalkan pajak kekayaannya kemana? Itu salah rakyat sendiri yang memilih para pemimpin wakil rakyat tidak berdasarkan akhlak dan profesional, tetapi berdasarkan berapa amplop yang diterima, berapa isi amplop yang diterimanya. Memang jangan salahkan Cina dan Amerika. Rakyat Indonesia sendiri berkata seperti itu. Jangan kata Allah. Hadis selanjutnya, bagaimana cara salam? Kira-kira ada kelompok orang di masjid, ada yang tidur atau tidur sampai ganggu orang, tutup dengan hadis Rasul ini. Wanita Mikdad radhiyallahu anhu dari Mikdad, semoga Allah meridhoinya, di hadis Tawil dalam hadisnya yang panjang, berkata Mikdad, kunna naqum li Nabi SAW, kami menyisihkan nasi bahu nalaban bagian untuk Rasulullah SAW, susu. Wajibna lagi biasanya Rasul datang malam hari, fayusalim tasliman, beliau baca salam kepada kami, layu itu iman, tidak membangun sampai membuka air tidur di pelan, tapi kedengar orang yang lain. Wajib yakdona, dan memberikan ucapan salam itu didengar orang-orang yang tidak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak teriak Pak. Ini baca salam, termasuk ketika wirid, ketika zikir. Jangan sampai wirid setelah sholat mengganggu orang yang sholat.